Ki Semar bilang Allah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu lagi. Saya bisa menemui teman-teman kembali di konten saya di channel Reja Rahasia. Terima kasih teman-teman sejauh ini selalu mendukung saya untuk membuat konten-konten terbaru. Dan saya mohon maaf kalau ada beberapa konten yang saya telat untuk membuatnya, belum dibikin. Seperti misalnya Lemuria Atlantis, itu belum. Juga saya belum melanjutkan soal Prabu Siliwangi dan kerajaan-kerajaan yang lain. Mohon maaf sekali teman-teman, belum bisa saya buat karena ada beberapa konten yang ketika saya harus buat, saya harus minta izin dulu, ada restu dulu. Jadi ketika belum turun restu dan izinnya, maka saya tidak akan membuat kontennya. Seperti itu. Mohon maaf, tapi insya Allah pasti akan saya buatkan. Jika sudah saatnya, sudah waktunya untuk berbagi pengalaman dan juga sama-sama mengambil hikmah. Untuk kali ini, di konten ini saya akan menjelaskan atau menceritakan sebuah pengalaman saya, dan pengalaman ini saya alami sudah 3 bulan yang lalu teman-teman. Dan tentunya ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan karena ada 2 hal. Hal pertama bersifat privasi. Nah, yang kedua ini bersifat bisa untuk umum. Saya akan menjelaskan yang bersifat umum, ya. Tapi sebelum saya menjelaskan apa yang saya alami 3 bulan yang lalu, saya tidak bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman bahwa apapun yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah bahan teman-teman, ya. Bahan informasi, ya, bahan pembuka cakrawala berpikir, bahan, ya. Jadi ketika saya lemparkan apapun yang saya katakan itu bahan. Jangan ditelan mentah-mentah. Kalian analisa kembali, kalian masak kembali dengan pikiran kalian yang lebih matang, pengalaman kalian yang lebih matang, ilmu kalian yang lebih matang, wawasan kalian yang lebih matang, kaji kembali, ya. Jangan ditelan mentah-mentah teman-teman. Siap ya? Oke. Pengalaman ini saya alami 3 bulan yang lalu. Saya ulangi bahwa, dan ini pengalaman mimpi saya. Kenapa saya share cerita mimpi saya? Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk tujuan agul, pengakuan diri, pengen diaku sakti, pengen diaku jago, bukan teman-teman, ya. Tidak ada manusia sakti, tidak ada. Semuanya itu ilmu milik Allah. Tidak ada gunanya kita menonjolkan diri, kesombongan, karena sombong adalah sifat iblis. Tujuan saya meng-share pengalaman saya hanya untuk berbagi manfaat, berbagi hikmah. Itu tujuan saya. Meng-share apa yang perlu di-share, meluruskan apa yang perlu diluruskan, membuka apa yang perlu dibuka untuk kebaikan bersama, khususnya untuk saya, umumnya untuk teman-teman semua. Karena saya percaya, saya yakin bahwa setiap manusia punya peran untuk dakwah dengan cara apapun, dengan kreativitas masing-masing, dengan profesi apapun, ya. Ada peran dakwah. Pedagang, dakwahnya apa? Ya harus tidak boleh memberati timbangan. Jujurlah. Pengusaha sama seperti itu, pemerintah juga sama, pejabat juga sama, seniman juga sama, semuanya punya peran masing-masing. Dan peran saya saat ini, alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk membuka channel YouTube, konten channel YouTube yang berkaitan dengan spiritual, maka saya share. Ya, bukan berarti saya yang paling tahu teman-teman, tidak. Tapi saya hanya meng-share apa yang saya ketahui. Begitu. Kalau teman-teman lebih tahu, alhamdulillah. Jadikanlah kolom komentar video saya kolom diskusi yang sehat, diskusi yang membangun, diskusi yang mencerahkan, bukan menyalahkan, menyudutkan, apalagi memvonis orang dan menjadikan bahan untuk bertengkar. Jangan, ya. Baik, saya akan mulai menceritakan apa yang saya alami teman-teman. 3 bulan yang lalu saya bermimpi saya diikuti oleh sosok yang tinggi besar. Energinya sangat terasa besar sekali. Pada awalnya saya mencuekkan itu. Saya tidak menggubrisnya, saya ya biasa saja. Dia ikuti saya dari belakang, ya saya jalan tetap lurus ke depan.
Tapi kelamaan-kelamaan, karena energinya terasa sangat besar dan cukup mulai saya merasa terganggu dengan energinya yang terus-terusan memantau saya, akhirnya saya menoleh ke belakang. Saya melihat sosok itu. Sosok itu terlihat berdiri di antara langit dan bumi. Saking besarnya, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang di antara langit dan bumi dia berdiri dan saking besarnya itu? Karena saya melihat di bawah usernya terdapat sebuah gunung. Gunung. Bukan bukit, gunung. Gunung pun sudah besar. Dan itu ada di bawah usernya. Melihat sosok tersebut, saya langsung bertanya kepada dia. Hai engkau yang sejak tadi mengikutiku, siapakah engkau sebenarnya? Sosok itu menjawab, akulah Ki Semoro Bumi. Ki Semoro Bumi? Nayantaka? Ya, dia jawab seperti itu. Saron Sari? Ya. Bojogati? Ya. Wong Boga Sampir? Ya. Punta Prasanta? Ya. Janggan Asmaranta? Ya. Sang Hyang Ismaya? Ya. Kilurah Semar Badranaya? Ya. Pas kalau begitu. Kalau benar engkau adalah Ki Semar, pas, karena sudah lama saya ingin bertemu dengan Aki. Saya sudah lama ingin ketemu dengan Aki. Kenapa kau ingin bertemu dengan Aki? Sosok itu menjawab seperti itu, teman-teman. Lalu saya langsung bertanya kepada dia, kalau benar engkau adalah Ki Semar Badranaya alias Sang Hyang Ismaya, saya ingin bertanya satu hal yang sampai sekarang saya masih memikirkannya. Dari dulu sampai sekarang, saya mendapatkan informasi keterangan dari berbagai macam pemuka agama, dan semua agama meyakini dan sudah sepakat bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Saya ingin bertanya kepada Ki Semar, apakah Ki Semar juga meyakini itu, mempercayai itu? Iya, memang begitu. Oke. Kalau memang iya dan Ki Semar juga mengakui betul bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang di muka bumi ini, lalu kenapa bisa ada terjadi pemahaman keyakinan yang tersebar di masyarakat, dan itu pun saya tahu dari leluhur saya, dari kakek buyut saya, bahwa saat bumi masih bergoncang, saat daratannya masih berbusa, dan saat batu masih lembek, konon katanya Ki Semar sudah ada di muka bumi ini. Kalau itu ada, cerita itu seperti itu yang tersebar. Jadi sebenarnya Nabi Adam dulu atau Ki Semar dulu yang hadir di muka bumi ini? Apakah Ki Semar Nabi Adam? Kalau Ki Semar Nabi Adam, jangan mengaku-ngaku Ki Semar, karena itu bertolak belakang dengan ada dan tiadanya Ki Semar dan juga Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Ki Semar jelas di keterangan dalam pewayangan bahwa Ki Semar itu punya ayah Sang Hyang Wenang dan kakek Ki Semar Sang Hyang Tunggal. Lalu ketika Ki Semar saat di kayangan memiliki istri namanya Kinarsari, Dewi Kinarsari. Nah, sementara Nabi Adam ini adalah istrinya Siti Hawa. Lalu ketika berketurunan punya anak, adalah Buddha, ada Habil, ada Iklima. Ki Semar memiliki anak, ada Chandra, Surya, dan lain sebagainya. Dari sana sudah berbeda, beda nama. Lalu yang sangat membedakan adalah Nabi Adam tidak punya saudara, tapi Ki Semar memiliki saudara. Ada kakaknya Ki Semar, Sang Hyang Antaga atau Togog. Ada adiknya Ki Semar,
Sang Hyang Manikmaya atau Batara Guru? Sudah beda, jelas. Tolong dijawab Ki Semar. Duluan mana Ki Semar dan Nabi Adam? Sosok itu ketika saya bertanya kepada dia hal itu, dia tersenyum menyeringai, teman-teman. Dan dia tidak langsung menjawab pertanyaan dengan jawaban. Dia memberikan bahan berpikir kepada saya. Dan mari bahan berpikir ini kita pikirkan bersama. Yang saya tangkap, yang saya terima. Dia bilang ke saya bahwa, "Cu, bagus sekali pertanyaannya. Sudah lama Aki tidak dapat pertanyaan seperti ini. Bagus, Cu, bagus, Cu, bagus." Jadi kamu bertanya, duluan mana Nabi Adam dengan Aki? Ya, saya bilang begitu. Duluan siapa? Aki itu dikabarkan ada di gunung hanyalah simbol. Aki itu digambarkan, diceritakan ada di Samudra Siloka, itu juga simbol. Lalu ketika ada orang yang membuat benda dari besi kuning ditambahkan huruf Arab dan lalu disebarkan cerita bahwa itu bisa buat penglaris usaha, buat pemikat lawan jenis dan lain sebagainya. Engkau pun tahu kan, Cu, bahwa Aki itu adalah filosofi hidup, falsafah kehidupan. Lalu ketika ada orang yang seperti tadi membuat sosok benda besi kuning, tulisan-tulisan Arab, dikabarkan bisa penglaris usaha, pemikat lawan jenis. Yang salah itu filosofinya atau persepsinya. Salah filosofi atau salah persepsi. Karena gini, Cu, Aki ini adalah gambar, cerminan untuk kalian semua, untuk kamu juga, Cu. Aki berbadan hitam, tidak berpakaian. Itu hitam adalah melambangkan simbolnya bumi kita ini, tanah, arcapada dunia ini. Simbol gambaran tanah, bumi. Lalu wajah Aki yang putih, menyeringai, tersenyum, itu gambaran hati. Hati manusia. Kalau hati manusia itu senang, maka di wajahnya pun akan tersenyum senang. Saat sedih dia akan terpuruk. Apalagi saat dia jatuh, saat dia marah, itu semua tergambar dari wajahnya. Hati adalah isi jiwa, dan hati yang disebut isi jiwa itu, kalau jiwanya tidak tenang, jiwanya tidak tentram, maka wajahlah yang memvisualisasikannya, wajah yang memproyeksikannya, kalau bahasa zaman sekarang itu. Nah, sekarang Aki tanya sama kamu, kalau badan Aki hitam ini adalah simbol dari bumi, yang artinya tanah, Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah, Ki. Tanah sama Nabi Adam dari duluan siapa? Dari duluan siapa? Adam dan Ki Semar? Oke. Siap. Ilmu itu banyak, Cu. Kalau zaman sekarang ada yang nyebut ilmu filsafat, ilmu biologi, numerologi, antropologi, wah macam-macam lah pokoknya sebutan manusia zaman sekarang. Kalau Aki bilang lah ya, itulah sebuah pertanda ataupun masih gambaran kepada kita, Cu, bahwa ilmu itu banyak, luas. Kalau segoro samudra ya kalau samudra nih semuanya jadiin tinta untuk menuliskan ilmunya Allah, tidak akan cukup. Ilmu itu dituliskan, habis air samudra. Bahkan kalau dituang kembali, tulis lagi, tidak akan tertuliskan semua ilmunya Allah. Banyak.
pohon-pohonan yang ada di bumi semuanya ini jadikan pensil untuk bahan menulisnya, tidak akan cukup. Banyak. Ilmu Allah itu banyak. Dan Allah itu tidak bisa dicontoh-contohkan, tidak bisa diperkirakan atau dijangkau dengan akal. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada contoh-contohnya sedikit pun Allah itu. Kalau tidak bisa dicontohkan, tidak ada contoh-contohnya pun yang menggambarkan Allah, berarti Allah itu tidak ada. Santai. Kesemar bilang Allah tidak ada. Kalau Allah tidak ada, kenapa manusia menyembahnya? Kenapa ada agama? Kenapa? Jadi kamu nyembah Allah karena Allah itu ada. Saya mewakili teman-teman atau masyarakat yang ada. Nah, tadi cukup bilang masyarakat yang ada. Berarti itu kan makhluk, ada ya? Betul? Ada itu berarti makhluk. Kalau kamu menyembah yang ada, berarti kamu menyembah makhluk. Ya. Tapi kalau Aki bilang tadi Allah tidak ada, saya nggak setuju, Ki. Kalau Aki bilang bahwa yang ada itu adalah makhluk, ya itu benar. Tapi kenapa Aki bisa bilang bahwa Allah tidak ada? Hati-hati, Ki. Ini sangat sensitif dan peka, Ki, agama itu, Ki. Agama itu buat orang yang berpikir, bukan orang yang pusing. Cucuku sudah bisa berpikir, merasa dengan baik. Tuntaskan pertanyaannya, biar Aki juga menjawabnya tuntas. Tadi Aki bilang Allah tuh tidak ada. Iya, tidak ada apanya, Ki. Allah tidak ada bandingannya. Itu gitu dong, bagus. Kalau bertanya itu tamatkan, pertanyaan itu bereskan. Jangan gampang tersulut emosi, jangan gampang terbakar amarah. Kalau tidak tahu, sekiranya bingung, tanya, dan tanyalah sampai tuntas. Jangan sampai kamu tahu sedikit lalu kamu informasikan ke orang lain, padahal pengetahuan kamu belum penuh, belum banyak. Sehingga ketika ada pengetahuan kamu yang dibagi kepada orang lain, ada orang lain yang juga mengetahui, tapi pengetahuan dia dengan kamu berbeda, kalian satu sama lain saling memaksakan pengetahuan kalian. Padahal kalian pun hanya baru diinformasikan, baru tahu jadi orang ini. Bukan paham, bukan yakin, baru tahu sedikit. Itulah manusia kecenderungan. Tahu sedikit yang membuat dia menjadi kaya seperti lebih tahu, padahal belum yakin. Dan tahunya sedikit, tapi belum tuntas pengetahuannya. Itu yang membuat manusia selama ini gontok-gontokan, cu. Manusia berkelahi, manusia berdebat, bahkan saling membunuh, membinasakan, gara-gara mempertahankan kebenaran pengetahuan yang dia punya. Padahal kan kebenaran, pengetahuan itu hanyalah jalan untuk sama-sama kita saling berbagi menuju yang paling benar. Kebenaran itu bahan, hasilnya adalah kebaikan, keindahan. Dan proses kita menuju kebenaran dan kebaikan itu, itulah yang akan ditilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gampang lantas menyalahkan orang ketika orang baru berpikir atau baru mengutarakan pemahamannya. Sama seperti kalau kamu misalnya nih ya, kamu ke sawah, ke kebun misalnya, kamu melihat ada pohon singkong, baru kamu cabut pohon singkongnya ya, kamu melihat ada orang yang berpohon singkong, kamu udah nyalahin orang itu. Kamu udah bertanya macam-macam. Hei, itu pohon siapa nih? Kebun siapa? Kamu siapa? Kenapa kamu berani ngambil pohon singkongnya? Untuk apa pohon singkong sudah disalahkan? Jangan begitu. Padahal dia baru ngambil atau nyabut pohon singkong. Baru gitu sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dengan dorongan hawa nafsu dan emosi. Siapa tahu habis dari singkong itu dibuat, diolah dia menjadi kicimpring, dibuat menjadi opak, dibuat menjadi combro, dan makanan yang lainnya.
Jadi ketika ada orang punya pemahaman, ketika orang punya pemikiran yang diutarakan, jangan langsung nyantas menyalahkan orang itu. Siapa tahu pemahaman, pemikiran, ideologinya itu masih berproses. Kalau baru berproses saja sudah disalahkan, sama seperti tadi nyabut pohon singkong sudah disalahkan, padahal kita nggak tahu buat apa. Padahal juga kita nggak tahu orang ini siapa yang nyabut pohon singkong, siapa tahu yang punya kebunnya kan, sudah disalahkan. Itu yang membuat jadi perpecahan, perdebatan, pertengkaran. Kalau punya pengetahuan itu di-upgrade lagi, dinaikin lagi. Tahu sedikit, harus tambah lagi. Jangan tahu sedikit, diem dengan pemahaman sedikitnya itu, lalu menyalah-nyalahkan orang yang seolah-olah tidak tahu, yang beda pandangan, beda pengetahuan sama kamu, cuy. Jangan selalu menyalahkan orang kalau kamu tidak mau disalahkan. Jangan menjadi hakim untuk orang lain, hakimilah dirimu sendiri. Ya Ki, betul, setuju. Terima kasih pengingatnya Ki. Terkadang saya juga suka lupa Ki. Tipis kan Ki ya, antara batas kesombongan, ria, sok tahu ya, itu tipis sekali Ki. Siap. Saya masih ada pertanyaan sama Aki. Bagus, tanyakan aja. Kalau Aki bisa jawab, Aki akan jawab. Tapi kalau enggak ya mohon maaf. Aki kan juga makhluk. Yang namanya makhluk itu juga terbatas kan cuy. Ada batasannya. Apalagi yang mau kamu tanyakan. Begini Ki. Kalau Aki adalah simbol kehidupan, filsafah kehidupan, filosofi hidup. Cara kita menjalani hidup supaya selamat itu seperti apa? Ya pelajari Semar. Begitu kan? Nah lalu sekarang itu banyak orang-orang yang memfisikkan Semar, mematerialistikan Semar. Artinya ada, saya dengar bahwa kuburan Semar itu ada katanya. Kuburan Semar itu ada di sini. Dan ketika akan datang ke kuburan Semar harus membawa sesajen. Apakah benar kuburan Semar itu ada Ki? Ini ya. Aki jelaskan di sini. Aki sudah bilang tadi bahwa Aki adalah simbol kehidupan, Aki adalah filosofatnya kehidupan, cara orang berkehidupan. Kalau ingin selamat, tirulah sifat-sifat Semar. Semar adalah gambaran bacaan. Semar itu diciptakan dari punakawan, dari cerita Mak Wayang Mahabharata. Nah, kenapa cerita di India ada Mahabharata saja, ada Pandawa tapi tidak ada punakawan? Kenapa? Karena punakawan diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama, memberikan falsafah kehidupan adalah agama melalui sosok karakter tokoh wayang. Dan wayang itu sebenarnya adalah bukan dari ceritanya kerajaan India, tapi sebenarnya itu kerajaan dari Nusantara, kisah para leluhurmu cu. Hanya pada saat itu yang jago bikin sastra, menuliskan dengan kata-kata indah itu bangsa India. Jadi mereka yang menuliskannya. Yang menulis leluhurmu. Jadi Indraprasta, Pandawa, Kurawa itu semua ada. Itu leluhurmu dan itu adalah filsafah. Semuanya pelajaran. Sifat Pandawa, sifat Kurawa, semuanya dipelajari. Lalu ketika ada orang yang sampai meyakini cerita itu ada memang ada. Tapi kalau diceritakan sebenarnya itu adalah filsafah kehidupan. Jadi ketika ada orang yang bilang bahwa ada kuburan Semar, Aki sekarang mau kasih tahu ke kamu cu. Kamu mau ke kuburan Semar, mau datang ke kuburan Semar, mau tahu di mana kuburan Semar dan mau bagaimana caranya untuk pergi ke kuburan Semar? Kalau saya sih lebih memutuskan untuk datang ke makam orang tua leluhur saya. Itu terlebih dahulu, baru ke makam-makam yang lain. Dan tujuan datang saya ke makam juga bukan untuk meminta-minta, bukan, tapi untuk mendoakan dan untuk muhasabah diri bahwa semua kita yang hidup akan mati dan orang tua kita, kakek buyut kita sudah meninggal. Lalu ketika dia meninggal, kita harus berpikir bahwa ketika mereka meninggal masih datang orang melayat, berziarah. Kita harus ingat kebaikan-kebaikan mereka. Nah, kalau kita ingin juga dihormati orang, ketika kita meninggal masih diziarahi orang, maka kita harus berbuat apa? Meniru kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Jadi kalau tadi Aki nanya, apakah saya ingin ke kuburan Semar?
Ya beginilah ya, saya mau mewakili aja, mewakili teman-teman atau masyarakat lain. Kalau memang kuburan Semar itu ada, bagaimana caranya untuk ke kuburan Semar? Baik. Gini, gampang. Untuk datang ke kuburan Semar itu, Cuk, kamu hanya perlu perhatikan dan dengarkan kata-kata Aki. Kamu perlu pergi tapi diam. Dan berjalanlah tanpa melangkah. Pergi tapi diam. Berjalanlah tanpa melangkah. Wah, Aki ini emang suka main teka-teki ya. Suka terus-terusan ngetes nguji cucunya nih. Pergi tapi diam, itu kan bertolak belakang. Kalau orang pergi pasti nggak bisa diam dong, Ki. Kan kita pindah ke tempat lain ya. Pergi itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tapi Aki bilang pergi tapi diam. Terus berjalanlah tapi tidak melangkah. Ya bagaimana, kan berjalan itu menggunakan kaki dan kaki pasti melangkah. Gimana, Ki, maksudnya gini? Begini, cuy. Sampaikan ya. Pergi tapi diam. Pergi tapi diam artinya adalah kamu boleh pergi kemanapun. Jasmanimu, badaniahmu, fisikmu, boleh pergi kemanapun. Mau ke alam manapun. Mau belahan dunia yang manapun. Pergilah kemanapun. Tapi diam. Artinya diam tetap pada pendirianmu, diam kepada keimananmu, diam pada keyakinanmu kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi kemanapun, tetap diam hatimu, diam keyakinanmu, diam imanmu. Lalu berjalanlah kemanapun, tapi tanpa melangkah. Artinya jangan meninggalkan keyakinanmu, jangan melangkahkan keimanan keyakinanmu. Tetaplah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah di hatimu. Tetap diam. Pergilah kemanapun, tapi diam tetap pada keimanan bahwa Allah lah yang Maha Satu, Tuhan tempat kita menyembah, tempat kita mohon pengampunan dan lindungan. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya Allah yang satu, la ilaha illallah. Diamkan hatimu, diamkan keimananmu. Jangan sampai melangkah, pergi meninggalkan keyakinan. Itulah cara menuju ke kuburan Semar. Alhamdulillah, insyaallah, terima kasih, Ki. Paham anak. Ini baru saya suka, Ki. Lagi ya. Lalu kalau misalnya kan tadi kalau ke kuburan tuh ya, ke makam Semar, kuburan misalnya gitu. Nah, lalu ada orang yang katanya kalau ke kuburan Semar itu harus bawa sesajen, bawa sesaji. Nah, kalau saya mau ke kuburan ke Semar nih, ya, ke Semar yang ini, apa sesajennya, Ki? Sesajinya apa? Ya, sesajinya itu adalah yang kamu suka. Apa yang kamu makan, apa yang kamu suka, ya itu sesajinya. Karena sesaji itu juga simbol dan siloka. Sesaji artinya seaji, seilmu, sepemahaman, sewawasan. Kamu sukanya apa? Ya itu yang kamu makan, yang kamu minum. Nah, itu yang kamu kasih kepada Semar. Tapi ingat, Semar tidak akan menerima sesajimu kalau sesajimu itu dihasilkan dari hasil judi, hasil nipu orang, hasil melakakan orang, korupsi. Jangankan hasil korupsi, judi atau menipu orang, menyakiti orang, hasil keringatmu sendiri pun, Cuk, kalau kamu tidak zakati, Semar tidak akan menerimanya. Semar tidak akan menerimanya, dia akan menolak. Semar yang ini, maksudnya yang saya sekarang lagi ngobrol nih. Ya, Semar yang manapun, Semar yang dimanapun. Semar yang manapun, Semar yang dimanapun. Jadi kalau Aki bilang gitu, bahwa Semar adalah filosofi hidup, filosofi kehidupan, dan ketika mau ke kuburan Semar, maka kita harus diam dalam keimanan, ketahui dan keyakinan kita pada Allah. Jangan melangkah kemanapun, tapi teruslah pergi dan berjalan di muka bumi ini. Dan kalau sesajennya pun adalah sesajen yang tidak dihasilkan dari hasil-hasil yang salah.
Dan tadi Aki bilang, wah Semar manapun, Semar dimanapun. Secara tidak langsung Aki mau menyampaikan bahwa Semar itu sebenarnya ada pada diri setiap manusia masing-masing. Begitu Ki. Semar itu ada pada diri masing-masing, ya. Benar? Tuh. Oke. Jadi semuanya kembali pada diri kita sendiri ya Ki ya. Kita harus mengaji diri kita sendiri karena semuanya ada dalam diri kita. Tuh. Itulah kenapa Aki ngikutin kamu dari tadi. Sebenarnya Aki sudah tahu kamu sudah lama. Dan hanya sekarang Aki baru bisa ngikutin kamu, dan bagus. Kamu ketika bertemu dengan Aki menyebut nama Aki, kamu tahu siapa Aki dan kamu bertanya hal yang Aki ingin beritahukan kepada kamu. Ya teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan saya dari awal sampai akhir. Itu pengalaman saya, cerita saya. Itu yang saya bisa sampaikan atau bisa saya share kepada teman-teman. Salah kurang saya mohon maaf. Yang privasinya saya tidak akan bisa sampaikan, itu khusus diri saya. Dan itu tadi saya sampaikan kurang lebih seperti itu, dan itu didasari dari mimpi saya ketemu dengan Ki Semorobumi atau Semar Badranaya Sang Hyang Ismaya. Semoga ini ada manfaat, ada berkahnya untuk kita semua. Dari pengalaman saya mimpi tersebut, itu adalah hikmahnya bahwa jangan lagi kita memitos-mitoskan Semar. Ya, jangan diwujudkan itu Semar. Jangan dimaterialistikkan itu Semar. Jangan dipahami Semar itu berwujud saja, tapi juga filsafahnya. Ya, jadi buat yang ya terserah kalian ya. Kalau yang masih percaya ada kodam Semar atau yang lain-lain segala macam, dari pengalaman saya bertemu dengan Semar bahwa banyak yang menyerupai beliau, bangsa jin dan segala macamnya. Jadi hati-hatilah ya. Dunia spiritual itu bukan wahana bermain. Semoga bermanfaat teman-teman. Salah kurang saya mohon maaf. Saya manusia biasa. Terima kasih. Kalau ini dianggap bermanfaat, silahkan like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.